Pernah nggak para pendengar radio membayangkan kalau semua radio di Indonesia hanya memutar satu lagu barat yang sama? Apa jadinya ya kalau semua radio di Indonesia hanya memutar lagu Didi Kempot? Sekarang kalau semua radio di Indonesia cuma memutar lagu slang. Gimana? Emang enak kalau semua radio memutar lagu yang sama? Gak seru kan? Makanya keberagaman itu harus kita jaga bersama. Dan saya yakin PRSSNI akan senantiasa menjaga keberagaman NKRI. Selamat ulang tahun yang ke-45 untuk Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Saya Joko Widodo, pendengar radio. Sebelum kita makan dek, cuci tanganmu dulu. Menjaga kebersihan dek, untuk kesehatanmu. Ingat gak waktu kecil kita sering dinyanyiin lagu ini? Makanya sekarang jangan lupa pesan ibu dan jaga iman, aman, dan imun. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Iklan layanan masyarakat pesan ibu dipersembahkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Harus sering cuci tangan ya, dan ingat selalu pesan ibu. Saya ini lagi banyak masalah di kantor. Pendengar yang budiman, kembali bersama saya di Berkah. Cuma radio yang kasih kamu suara dengan informasi terupdate. Menurut data Share of Ear, radio menjadi media yang paling dipercaya dan banyak diakses untuk mencari informasi dan musik, sehingga menjadikan radio media yang sangat efektif sebagai sarana hiburan, informasi, dan promosi. Radio, satu suara, berjuta telinga. Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban. Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio. Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu. Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online. Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah. Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara, berjuta telinga. Yuk denger radio. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Dit, nih orang-orang kok ngomongin suara apaan sih? Suara hati kali, Syah. Itu Svara, S-V-A-R-A, bukan suara. Nah, apaan lagi tuh Svara? Nih ya, gue liatin deh ke lo sekalian. Di sini lo bisa dengerin radio favorit lo, bisa live chat sama penyiarnya juga, terus sama pendengar yang lainnya juga. Seru tuh. Terus lo juga bisa dengerin podcast-podcast yang seru, juga bisa dengerin musik-musik favorit lo. Wah, pantesan orang-orang pada ngomongin Svara. Download juga ah. Download Svara sekarang juga di Play Store atau App Store. Kamu bisa dengerin radio, podcast, dan musik gratis. Svara, sebuah aplikasi karya anak bangsa, hadir untuk menyongsong transformasi industri media di Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh PRSSNI dan Svara bekerjasama dengan Menkominfo dan Bekraf. Aman dari depan ke habis. Mau sekali putar. Metro dong aman. Nov.
Jangan terlalu rapat ya di bagian-bagian yang sepi. Bagian mana? Di bagian-bagian agak sepi jangan terlalu rapat, jangan jangan terlalu. Pakai di bagian yang semestinya. Itu doang kan? Sisanya ini slide-nya ini. Krunya kemana, Mas? Krunya ambil job. Pakai ini aja. Job dadakan. Ambil job krunya. Oh, enggak kedengeran. Boleh pakai metronomnya pakai sisi aja pakai. Ku dapatkan rindumu, mencintaimu adalah bahagia untukku. Semestinya ku ada di saat kau bisa mengungkapkan segala ragu yang bicara. Ku tak sanggup bila ku berharap untuknya. Di dalam hatiku ku tak pasrah begitu. Dan ku tak sanggup bila kau tercipta untuknya. Takkan pernah bisa ku relakan semua. Semestinya ku ada di saat kau bisa untuk mengungkapkan segala ragu yang bicara.
Ya, selamat malam para pendengar nongkrong bareng. Senang sekali ya kita bisa berkumpul lagi bersama Radio Nongkrong Bareng ya. Kak Sam dan Kak Novi, Spiderman yang yang bajunya selalu ciut ya, karena belinya di Tanah Abang. Oke. Selamat malam Kak Novi. Selamat malam Kak Sam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom ya. Pendengar Radio Nongkrong Bareng yang selalu glowing, penuh pesona, penuh semangat. Terima kasih terus setia dengan Radio Nongkrong Bareng sampai hari ke 24 sudah bulan puasa ini ya. Bulan Ramadan ini sudah 24 hari Kak Sam. Sebentar lagi merdeka nih Kak Novi ya. Tanggal 22 insya Allah kita masuk ke Lebaran. Jadi 22 itu kalau dilihat di almanak atau kalender jatuhnya di malam minggu ya, hari Sabtu. Oke, kita senang sekali ya, Kasem milenial yang doyan kopi. Saya juga doyan ngopi ya. Kalau ngopi itu minuman tegukan pertama yang terasa banget. Wow-nya ya. Kedua apalagi, ketiga apalagi ditambahin di cangkir berikutnya. Waduh. Dan hari ini kebetulan saya keselak. Yang lalu keselak dengan kolak pisang. Ini ikan gurame goreng, saya jahat banget tuh. Ininya tulangnya. Iya. Saya biasanya ikan mas banyak tulang, ini ikan gurame juga. Tapi partnernya tumis kangkung terasi. Waduh. Itu mertua lewat nggak kelihatan. Malu saya mau bilang. Pokoknya kita no pain, no gain, go cuan, go berkah, go digital. Ya. No tipu-tipu kan no moment, no cry. No tipu-tipu. No tipu-tipu. Yang penting itu. Ya, iya. Kita asli jujur ya. Sabtu 15 April pendengar Radio Nongkrong Bareng seperti biasa ya. Terima kasih untuk yang terus setia dengan kita. Ada guest star ya, guest star kali ini luar biasa juga ya. Glowing, tidak kalah dengan pendengar kita. Beliau adalah Bapak Insinyur Dedi Yudianto, Master Business of Administrasi ya. Jadi pernah belajar di luar negeri dan beliau adalah komisaris banyak perusahaan ya. Komisaris itu kedudukannya ya pemilik lah, hampir seperti itu ya. Dan di sini Pak Dedi memprakarsai ya warung kopi ya. Dan tadi saya singgung mengenai ngopi itu sebuah tren di Indonesia dan saya rasa nggak pria nggak wanita udah doyan banget ngopi ya pada belakangan ini, apalagi setelah era pasca dari pandemi ya. Jadi era normal sudah normal kembali. Di Hongkong kan nggak pakai masker lagi ya. Di Indonesia udah lama tuh pakai masker. Hongkong ketinggalan kan Novi? Hongkong ketinggalan dulu memang. Tapi mudah-mudahan dengan adanya ya warkop digital ini akan membantu banyak ya pendengar Radio Nongkrong Bareng. Yang tadi saya berbincang sebelum streaming dengan beliau. Kita langsung sapa saja, beliau sudah tergabung di WhatsApp grup kita yang sedang mengudara ke banyak negara, ke 5 benua, yang pasti ke 3 samudra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dedi Yudianto. Selamat malam Pak. Waalaikumsalam. Sam, Mas Taufik, dan semua pendengar. Sehat Pak, apa kabar Pak? Baik, sehat. Alhamdulillah. Ya, senang kita bisa mendengar Pak Dedi di sini. Tadi saya katakan bahwa warkop digital, ya, warung kopi digital Pak ya, sebagai pemrakarsanya. Dan pendengar Radio Nongkrong Bareng, Pak Dedi ini sempat beberapa waktu lalu ke Hong Kong, betul ya Pak ya? Iya betul. Bulan Maret kalau salah. Ketemu dengan siapa aja Pak di sana? Dalam rangka apa? Ketemu dengan siapa aja? Kita ada mau rencana pengembangan ekspansi Bengkulen Coffee. Kita ada di Malaysia. Ada 8 coffee shop. Kita mau pengembangan di Hong Kong.
sama kita juga ada kerjasama dengan university untuk pengembangan kopi kita. Salah satunya Warkop Digital ini untuk bisa menghubungkan Hong Kong dan Indonesia, terutama untuk para PMI nantinya. Kemudian kita diketemukan sama Pak Dirjen, Pak Konjen Denny, ketemu sama Mbak Leli sama Mbak Chandra ya, koordinator PMI di sana. Dari situ kita ngobrol, kayaknya ada kecocokan kita mencoba kembangkan program juragan, pulang kampung jadi juragan. Pulang kampung jadi juragan. Ya harusnya sih begitu ya. Banyak tadi Pak Dedi mengatakan mengenai PMI ya, pekerja migran Indonesia. Ya, selamat malam nih untuk PMI kita. Kebanyakan wanita dan mereka tulang punggung keluarga nih Pak Dedi, dalam pengertian berangkat ke Hong Kong dengan harapan memperbaiki nasib lah, seperti itu ya. Yang jadi pertanyaan di diri mereka yang kita pahami sejauh ini adalah setelah sekian lama bekerja, misalnya berapa kali kontrak, akhirnya mau pulang mau bikin apa? Nah ini pertanyaan buat diri mereka. Karena mereka mengkomparasi atau membandingkan antara saya dapat gaji sebagai pembantu di Hong Kong 9 juta katakanlah dengan kurs hari ini atau 8 juta rupiah. Apakah bisa mendapat uang sebesar itu nanti kalau pulang ke desa nih Pak? Desa ya. Kita bicara bukan kampung dalam anggapan kampung di Jakarta gitu ya, atau bayangan kita kampung yang seperti yang produktif dan konsumtif ya, artinya daya belinya kuat. Di desa mungkin atau di kecamatan lah, di daerah Jawa Barat atau Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera dan lain sebagainya, daya belinya tidak seperti itu. Tapi yang penting di sini ada optimisme dari PMI kita ya. Pak Dedi mungkin setuju sampai di situ ya Pak. Justru itu program warung kopi digital ini memecahkan semua kondisi tadi untuk memberikan satu peluang yang mungkin belum terpikirkan oleh banyak pihak. Kita berterima kasih dengan adanya pandemi 3 tahun ini membuka semua pikiran bahwa ternyata nyari uang lewat online itu bisa kan. Contoh, misalnya bikin radio ini aja kan juga bisa dapat iklan, walaupun ketemu jarak jauh misalnya itu. Jadi kemudian bisa terjalin ini silaturahmi untuk pengembangan bisnis. Kemudian hari ini kita bisa memberikan ilmu yang mungkin semoga bermanfaat bagi teman-teman PMI ya. Melihat bahwa bagaimana sih memulai bisnis dengan jarak jauh, dengan era pasca pandemi ini yang kita sudah terbiasa menggunakan Zoom. Sehingga saya nggak perlu ngajarin lagi untuk proses digitalnya. Tapi bagaimana mencari uang di dunia digitalnya, nah itu yang kita bisa bimbing dan dampingi melalui Warkop Digital. Iya. Jadi memanfaatkan internet ya, jaringan genggaman di handphone. Karena bisnis apapun sekarang tanpa ada di handphone rasanya kurang bisa survive ya Pak ya. Kurang bisa bangkit ya dalam hal ini. Nah, betul. Warkop Digital, warung kopinya nyata ya Pak. Jadi ya, artinya dalam bentuk fisiknya itu ada ya Pak ya. Atau bagaimana Pak yang dimaksud dengan Warkop Digital Pak? Konsep Warkop Digital itu sebenarnya hanya pojokan kopi di usaha kedai apapun yang ada. Baik kemarin waktu kita rapat dengan teman-teman PMI dari grupnya Mbak Chandra dan Mbak Leli itu, ada yang punya misalnya toko jual air isi ulang, tapi kan nggak ada pojokan kopinya. Kemudian ada yang jual agen gas, nggak ada pojok kopinya. Kemudian dia jual toko kelontongan, nggak aja pojok kopinya. Dengan ada pojok kopi kan komunitas masyarakat di sekitar bisa mengumpul di situ lebih lama. Dengan lebih lama banyak peluang yang bisa kita kembangkan. Nah, peluangnya adalah di layanan digitalnya. Layanan digital ini sama kayak kita sekarang kalau misalnya kakak saya sama Kak Novi misalnya beli online ya lewat Shopee, Tokopedia kan kadang-kadang ada pembelian yang memang
rela menunggu pre-order kan, 3 hari datang, 4 hari datang. Artinya kan nggak perlu harus stok barangnya stok di tangannya Kak Novi gitu loh. Artinya bisa pre-order dulu. Yang penting dia beli di toko yang terpercaya kan. Nah, kira-kira itulah nanti warkop digital masyarakat di desa situ bisa pre-order odol, pre-order misalnya sembakonya 2 hari lagi baru datang. Nanti kita stok dari gudang-gudang kabupaten untuk delivery sehingga mereka punya warung kecil pun mereka bisa delivery seperti toko kelontongannya Indomaret atau Alfamart. Nah, tentunya harganya akan lebih kompetitif dan banyak diskon-diskon termasuk sambil ngopi di sana dengan layanan digital. Itu salah satu dari salah lainnya nih. Banyak nih Kak Sam sama Novia kita bahas satu. Iya. Memang tadi betul sekali. Jadi sekarang Kak Sam itu di Jakarta atau di sekitar saya ini warung kelontong atau mereka jual apa aja ya, segala ada dari bensin sampai gantungan baju misalnya ya, dan di situ pastinya ada sembako di sini dalam pengertian ada tepung, telur, terigu ya kan, gula merah, gula putih. Terus di pojokannya mereka taruh kursi 2 dan itu orang tinggal tunjuk aja pengen ngopi apa. Akibatnya mereka belanja lebih banyak ya, atau untuk tempat istirahat apa begitu ya Pak, menyinggung masalah tentang kalau seseorang sudah memiliki sebuah warung, yang itu yang pertama. Yang kedua adalah digital tadi ya, jadi bisa pre-order atau ke marketplace mungkin ya Pak Dedi ya. Ya itu salah satunya marketplace. Sedangkan salah 2 atau 3-nya tuh misalnya gini, kita bisa punya program untuk pelatihan online. Kayak program prakerja itu kan pelatihannya kan online, di mana dia harus ngumpul bareng. Daripada di rumah internetnya mungkin nggak stabil, maka dia datang nongkrong di warkop digital yang internetnya sudah kita support gitu loh, maksudnya bersama dengan jaringan yang kita monitor, sehingga mereka bisa nonton bareng lebih nyaman. Gitu loh Kak. Kalau sekarang kan nonton masing-masing nih, sekarang dengar radio di masing-masing rumah. Tapi kan kalau audio visual itu kan lebih berat daripada audio. Nah itu lebih nyaman biasa nonton bareng nih. Jadi di TV yang agak lumayan 32 inch di warkop digital kita siapkan, sehingga mereka nonton bisa 5 orang sampai 10 orang sambil ngopi, sambil nongkrong pembelajarannya, sambil dia tanya-tanya sama temen-temennya, yang diomongin tadi apa sih? Nah itu bagian salah 2-nya yaitu belajar bareng. Nah salah 3-nya kita bisa bikin les bareng, les misalnya bahasa Inggris, les bahasa Chinese. Nah, itu kan bisa aja nanti teman-teman pekerja migran bisa ngajar bahasa Inggris, bahasa Chinese lah. Misalnya yang bisa di Hong Kong. Nah, ngelatih itu misalnya adik-adiknya yang ada di kampung-kampungnya para kantong-kantong PMI. Nanti mereka bisa bahasa Hong Kong, automatically nanti mereka gampang untuk jadi pekerja migran berikutnya next setelah kakaknya atau omnya atau tantenya sudah umur kan, sudah harus pulang ke kampung halaman, tukeran sama ponakannya untuk berangkat ke sana. Ada namanya transfer knowledge gitu. Jadi untuk pekerjaan tersebut kan mereka harus ada biaya pelatihannya yang harus bayar di warung itu. Ada peluang-peluang juga yang kita kembangkan yang salah 3. Salah 4-nya lagi program-programnya kayak misalnya perusahaan-perusahaan dari partner-partner saya di Jakarta, mereka pengen punya jalur distribusi di masing-masing kabupaten. Misalnya dia mau jualan produk-produk yang consumer good lah, misalnya, atau import dari Malaysia atau dari China atau dari Hong Kong, yang dia mau punya distribusi di jaringan-jaringan se-Jawa gitu. Nah itu kan kita bisa melalui warkop digital sebagai tempat untuk membangun jaringan networking untuk membangun sales area. Artinya bagi si pekerja migran, dia hanya mengembangkan warkop digital ini yang dengan budget ada yang paket 25 dan yang 50, itu mereka bisa mempunyai layanan pendapatan yang bisa mengembalikan investasinya itu secara sistem IT, dan dia bisa monitor di handphone dia transaksinya, dan dia bisa bantu lewat jarak jauh. Ini yang saya bilang tadi bisa jadi juragan dengan jarak jauh. Jadi yang saya catat pertama adalah tadi tersedianya jaringan MBPS atau internet yang kencang ya Pak ya. Yang cukup lah untuk bisa menyelenggarakan aktivitas tadi kan. Komunikasi mungkin nanti dikulik lebih, ya mungkin nanti di dive lebih dalam tentang apa sih yang dimaksud dengan lebih besar. Kemudian kedua yang sangat menarik adalah bisa
menjadi mentor untuk bahasa Mandarin katakan atau bahasa Canton, kemudian menjaring murid ya dalam hal ini yang mendatangkan sebuah income gitu ya Pak. Kalau intinya dengan adanya Kreatif Digital Hub, kita sebut itu namanya Kreatif Digital Hub. Kenapa dengan hanya ada pojok kopi dan layanan digital yang kita siapkan tadi? Layanan digital tadi perlu ada minimal TV 32 inch, ada mic, ada speaker, ada webcam, sehingga dia representatif untuk menjadikan tatap muka jarak jauh untuk interaktif. Nah, karena TV-nya kecil kan, maksimum hanya ditonton oleh tidak lebih dari 10 orang. Nah, 10 orang itu kan mereka bisa beli minuman kopi 5.000 perak, tapi dia dapat layanan diskusi, misalnya jadwal pagi, jadwal siang, jadwal sore. Nah, apapun aktivitasnya, kita bisa hadirkan Mas Novi, Kak Novi, Kak Asep. Kita bisa hadirkan misalnya mau belajar bahasa, mau belajar matematika, kita hadirkan nanti guru matematika. Mau belajar bisnis, nanti dengan saya bisa hadir. Tapi kan mereka nongkrong, jadi berarti nonton bareng gitu loh, Asep, Kak Novi, nonton bareng. Bagaimana Pak Deddy bicara tentang bagaimana sih membangun bisnis itu, kan nggak mungkin saya harus datang ke tiap desa. Tapi melalui jaringan itu kita bisa nonton bareng. Nah, kita bisa dapat ilmu dari A1 gitu, ilmu dari orang yang memang memahami dunia bisnis gitu loh, yang memang udah 30 tahun paham dalam dunia bisnis dan suka dukanya dalam industri mikro atau industri usaha mikro ini. Daripada kalau jualan gorengan kan, kalau gorengan minyak gorengnya naik dikit udah bangkrut. Ini kan, begitu dia jual baksonya nggak laku 2 hari udah bangkrut. Jualan makanan, makanannya stoknya nasi gorengnya nggak laku 3 hari udah bangkrut. Makanya menjadi usaha mikro itu tidak mudah, Kak Cem. Tidak mudah gitu. Kalau menggunakan produk-produk yang berisiko tinggi. Tapi kalau kopi kan sampai 2 bulan, 3 bulan aman-aman aja selama nggak diseduh. Iya. Kalau jadi kita memikirkan. Kopi naik kayaknya masih jauh dari kemungkinan itu, masih sangat-sangat jauh sekali karena kopi bukan bahan makanan pokok tadi, bukan sembako tapi dibutuhkan semua orang. Nah, menarik kan kopi ini kan? Jadi kopi ini adalah barang yang tidak ditetapkan harganya oleh pemerintah, kecuali gula, itu dianggap kebutuhan pokok. Padahal semua orang ngopi, tapi karena kopi ini kapasitinya masih sangat berlebih di Indonesia, itu konsumsi kopinya hanya nggak nyampe 20%, Kak Sen. Nggak nyampe. Jadi selebihnya diekspor mentah-mentah itu loh, berupa green bean. Nah, jadi kan kalau bisa kita seduh di dalam negeri, kopinya diminum sendiri, nah itu kan punya nilai tambah kan, harganya lebih terjangkau, tapi bagi petani juga harganya cukup lebih tinggi. Ya konsepnya Pak Jokowi dalam bagaimana hilirisasi produk lah, kayak nikel, kayak yang lain-lain tuh dihilirisasi. Nah, kopi pun ke depan bisa dikembangkan ke sana. Tapi intinya kopi kayaknya untuk naik jauh dari kemungkinan untuk naik. Masih banyak sekali stok. Apalagi kita di Bengkulu itu punya 80.000 ton. Stoknya masih sangat banyak sampai 20 tahun ke depan. Gitu. Wow, iya. Tahun berapa Pak didirikannya Warkop Digital atau diprakarsainya? Sudah berapa lama? Iya, artinya. Jadi kalau sebelumnya kita memang awalnya diminta oleh Gubernur Bengkulu itu membangun Bengkulan Coffee ya, kopinya Bengkulu. Jadi kopi Fine Robustanya Bengkulu 5 tahun yang lalu. Kemudian setelah masuk pandemi, kita melihat daya beli itu masyarakat sangat menurun jauh. Sehingga kopinya kita, walaupun kopi bintang 5, kita jual dengan harga kaki 5. Maka kita bentuk dengan nama Warung Kopi Digital. Kemudian masyarakat selama 3 tahun ternyata hidup dengan layanan digital. Nah, akhirnya kita padukan antara kopi dan layanan digital di outlet masing-masing desa dengan target satu desa satu warkop digital sebagai kreatif digital hub kita untuk melakukan segala aktivitas bisnis. Yang dari Jakarta ke daerah maupun dari daerah ke Jakarta dan ke kota-kota besar, termasuk ke luar negeri nanti ke Hong Kong yang digarap oleh teman-teman di Hong Kong. Iya. Nah, digarap oleh teman-teman kita di Hong Kong pada pukul 10 pas saat ini di Hong Kong ya. Selamat malam pendengar Radio Nongkrong Bareng, kita masih berbincang nih. Asik betul mengenai Warkop Digital yang kemungkinannya saya pikir prospeknya sangat-sangat cerah ya ke depan kalau kita mengambil sebuah keputusan ya untuk ikut dalam
sepak terjangnya warkop digital atau perjalanan bisnisnya warkop digital ke depan. Dan kadang-kadang mungkin ada di pertanyaan di benaknya pendengar kita nih, Pak Dedi ya. Mereka kan berada secara fisik di Hong Kong ya. Bagaimana mengoperasikan kalau mereka belum pulang gitu? Artinya masih terikat kontrak untuk 3 atau 4 tahun lah tanggung gitu. Apakah sudah bisa memulai bisnis ini, Pak? Iya, justru itu sangat bisa sekali karena seperti kemarin waktu teman-teman yang Mbak Leli, banyak rata-rata teman-teman tuh dari tabungan mereka tuh ngerapiin rumahnya, bangun kios di sampingnya. Kadang ada yang sampai bangun 2 kios, tapi itu mereka mau sewain bingung siapa yang mau pakai, siapa mau nyewa. Nah, jadi kadang-kadang jangan hanya berpikir di properti aja uangnya dimatikan, karena properti sekarang terlalu banyak, nggak ada yang mau nyewa. Makanya kita produktifkan, kita isi dengan warkop digital, sehingga ada layanan-layanan digital yang nanti bisa dikerjakan oleh keponakannya atau suami atau anak atau siapa yang mau mengelola nanti bisa dapat bagi hasil atau dikasih operasional dari pendapatan gitu. Itu bisa kita bantu dampingi semua untuk melalui semua kan bisa lewat jarak jauh melalui Zoom kan di rumahnya mereka kan nanti kirim fotonya. Biasanya kayak kemarin Mbak Marina sama Mbak Nana ya, dia suruh anaknya motoin rumahnya, dia kasih kirim Google Map-nya, nanti kita lihat cocok nggak lokasinya, dekat sekolah, dekat masjid, supaya nanti pada ngopi kan. Jangan tempat yang terlalu sepi juga dong. Di kampung kan tetap banyak komunitasnya. Tapi nggak perlu banyak-banyak. Minimal 20 orang yang nongkrongnya sehari udah. Kalau dia beli 10.000 perak, udah beli kopi sama gorengan, udah bicara duit dengan 20 orang udah bicara 200.000, udah bicara 6 juta sebulan. Itu baru dari gorengan. Orang biasanya kalau Kak Sam sama Kak Novi nongkrong di warung kopi sambil makan gorengan, tiba-tiba ingat nggak di rumah misalnya listriknya tokennya mau habis, akhirnya isi token kan di situ sekalian. Betul. Nah, kedua, Kak Sam juga mau beli pulsa sekalian kan, atau isi tol, isi di situ sekalian, iya kan? Atau mau tarik tunai, bisa juga tarik tunai di warkop digital, karena kita ada namanya payment point online bank. Itu semua udah jadi rapi, udah jadi kayak template standar, jadi kemitraan. Nah gitu loh, jadi udah dipikirin sama kita semua format, warna, brand, kemudian produknya, income-nya, udah kita pikirin semua. Dan itu bisa dimonitor oleh para investor, para teman-teman yang berinvestasi program ini melalui handphone mereka. Bisa lihat penjualan per hari, per bulan, per minggu lewat handphone. Nah gitu. Jadi bisa juga lewat jarak jauh, nggak ada masalah. Dan juga bisa kalau mau cicil, nah itu juga bisa. Misalnya mereka uangnya kepake, bisa kur kerjasama, karena sekarang program pemerintah ini kur lagi murah sekali bunganya. Jadi bisa dengan modal bisa 25 juta itu mungkin cicilannya nggak nyampe 700.000 per bulan. Itu kan juga menarik buat dari gaji dipotong cicilannya, tapi di kampungnya jualan. Nah hitungan kita sih optimis 6 bulan sudah bisa mandiri nyicil sendiri. Ponakannya nih misalnya bisa nyicil sendiri, sehingga dia masih malah bisa nyetor ke si PMI yang menginvestasikannya dari dari Hong Kong atau dari Taiwan atau dari Malaysia atau dari Timur Tengah. Iya, bicara mengenai nyicil tadi berarti kita sudah mulai bicara mengenai rupiah, Pak ya. Artinya untung benefitnya secara nominal uangnya besarannya berapa, penanaman modal investasinya berapa, bisa ikut warkop digital ini dan lain sebagainya di seputar keuangan ya Pak. Tapi sebelum lanjut di jam 10:05 saya mau sapa nih beberapa sahabat kita yang terus setia di Radio Nongkrong Bareng, baik melalui Facebook di malam minggu, YouTube di Rabu malam. Selamat malam untuk Mbak Suncin Arvendi, halo. Mbak Ali Kubra, Mbak Titi Wong di Amerika sana, Mbak Yuti Yutira, selamat malam. Devi Dwiani Ayu ya, Monika Pratama juga apa kabar, selamat malam. Hai untuk Mbak Lisa yang punya Saikung, Anyong Kasanyong ya, selamat malam.
Tensi Arsita, Mbak Sriati Meifu, Mbak Wida ada di Belgia, daratan Eropa. Semoga sehat ya bersama keluarga. Regita Wirawan, selamat malam. Suciati, selamat malam. Mbak Ruth Brindil, wow. Bawel-bawelku, Paikro Kriwil, ya. Mbak Neni Suryani, ya, seorang penulis juga nih. Mbak Alfi, selamat malam. Ayu Rahayu, ya, peduli sehat. Septi Syahrini, Mbak Leili, ya, Leili Putri, selamat malam juga. Ari Art, Ria Tandayu, Mia yang punya Finelink, Fresia Yani, selamat malam. Mary Wong dan keluarga. Mbak Aning, Keripik Tempe Ardani, ya, silakan gabung dengan ini, kita punya program dan silakan dipelajari, didengarkan lebih dalam lagi. Walaupun sudah sukses nih keripik tempenya dari Malang sampai ekspor ke Belanda, dan tempe di Belanda tuh mahal gitu kan. Selamat malam Mbak Esti Rahayu, juga Juragan Roti, ya. Kemudian di Zoplo Wele-Wele, selamat malam. Yang lain mungkin Pekong, PSK Ibu Tea, selamat malam. Pak Anton, ya, selamat malam. Mbak Anita Pupuk, semuanya selamat malam. Semoga kita sehat dan terus mendengarkan Radio Nongkrong Bareng, ya. Masih bersama Pak Dedi di sini, kita sedang banyak bicara mengenai produk yang sekarang kita akan warkop digital nih. Saya sangat berminat loh Pak Dedi, dalam pengertian persoalannya bukan persoalan sebenarnya Pak. Tadi kita menyentuh mengenai rupiah, tapi sebelum ke situ, kalau di luar kelurahan ya, kecamatan, di desa itu lokasinya dilihat oleh Pak Dedi atau oleh tim Pak, bahwa ini layak untuk dibuat warung atau warkop, ya, yang digital gitu loh Pak. Karena biasanya franchise atau sebuah warung harusnya strategis, ya, betul Pak Dedi? Ya, jadi ya, kacamata strategis kita ini agak beda ya, karena kita ini kan layanan yang kita berikan layanan digital. Jadi yang kita lihat adalah komunitas di sekitarnya, misalnya dia di samping nggak jauh dari masjid, dari tempat sekolah, yang mana nanti mereka akan ke warung itu untuk banyak melakukan aktivitas. Mereka misalnya mau belajar les untuk bisa ikut ujian, atau dari masjid, mereka selesai dari masjid itu mereka bisa nongkrong, ngumpul. Jadi sesuatu keramaian yang kita lihat, bukan pinggir jalan raya ya. Kalau pinggir jalan raya malah justru orang lewat aja gitu. Mas punya warung di pinggir jalan raya, orang lewat aja gitu, nggak berhenti, karena dia pikir pinggir jalan raya. Tapi kalau di dalam kampung, tapi nggak ada pilihan, ada warkop digital, kemudian bisa ngobrol sama para pakar-pakar nih, bisa topik misalnya bahas peluang bisnis memasarkan keripik tempenya ibu siapa tadi itu, yang Malang. Nah, itu kan bisa juga jadi materi gitu. Misalnya memasarkan tadi pupuknya buah itu tadi, untuk di kampungnya butuh pupuk organik. Nah, itu kan perlu warkop digital di seluruh. Makanya sebenarnya tadi ini warkop digitalnya sebagai terminal loh. Terminal bisnis sambil ngopi antar warung-warung yang ada di seluruh desa-desa di seluruh Indonesia. Tentunya targetnya satu desa satu warung kopi digital. Jadi kalau misalnya teman-teman satu kampung dengan Mbak Nana, Mbak Marina yang sudah ambil titiknya di desa tersebut, kita mohon maaf udah nggak bisa lagi desa itu ada warung kopi digital lagi yang lain di desa itu. Jadi terkunci. Ya? Jaraknya berapa jauh Pak? Antara hanya satu desa satu warung kopi digital. Kita nggak mau kayak Indomaret, Alfamart tiap berapa meter ada. Kita inginnya setiap satu desa ada satu warkop digital, yang tujuannya nanti semua orang berkumpul ke warkop digital itu gitu. Jadi itu menjadi kreatif digital untuk tempat sosialisasi, tempat edukasi, tempat fasilitasi, tempat transaksi dalam bisnis, silaturahmi. Jadi kita ingin orang berkumpul di satu warung itu, di satu desa. Jadi target kita satu desa satu warkop digital saja. Iya, sedikit saya mau menambahkan bahwa saya sendiri pernah sebelum pandemi itu buka warung kopi Pak di Pamulang, namanya warung kopi Kongji ya. Nah, nggak begitu besar, kecil, tapi harus buat happening Pak. Jadi entah itu pembelajaran ya mengenai franchise sebuah travel, katakanlah ya, sebelum ada Traveloka malah.
Jadi sebelum ada Travelodge dan lain sebagainya, kita bergerak di bidang travel. Nah itu di situ rame memang, ya. Jadi pendengar radio nongkrong bareng ini sebuah gambaran bahwa plus ya. Jadi sebuah warung bisa dimanfaatkan selain orang ngopi, di situ ada juga pisang goreng tadi ya kan. Terus isi pulsa itu ya kita nggak ada isi pulsa dan lain sebagainya. Tapi Warkop Digital menyediakan seperti itu ya, apa sih namanya, Pak Dedi ya. Artinya di warung tersebut lengkap ya. Iya, jadi di warung tersebut jadi pembelajaran digital, ruang diskusi digital, inventory digital, pemasaran, transaksi, pembayaran, pengiriman, bursa kerja digital. Misalnya, kalau selama ini kan kasusnya pekerja migran Indonesia, itu tidak pernah terstandarisasi antara supply dan demand. Sehingga begitu pekerja migran dikirim ke satu negara, ternyata karakter si majikannya ataupun pimpinannya tidak sesuai dengan karakter si SDM yang disupply. Makanya melalui Warkop Digital mereka tatap muka dulu lewat Zoom. Nanti kasih tahu, saya tuh karakternya cerewet loh. Saya tuh karakternya suka mukul loh. Saya tuh karakternya suka begini. Kamu suka nggak dipukul? Oh iya Bu, saya nggak apa-apa, tahan banting dipukul. Nah, jadi udah deal duluan gitu loh Mas. Jadi nggak nanti di sananya jadi salah komunikasi. Kira-kira itu hal itu nggak pernah terbuka selama ini dalam konteks supply demand pekerja migran dan nah kita akan bangun itu. Makanya kenapa di Malaysia kita sudah punya 8 coffee shop Bengkulen Coffee, dan kita juga kemarin sama Mbak Leli dikenalkan sama Bu Wati ya, yang itu yang kantinnya di Victoria Park. Nah, itu juga dia mau kita buka untuk warung kopi kita, tapi warung kopi kita dikasih jam 6 sore sampai jam 11 malam. Mbak Leli bilang di sana yang ada malam-malam sepi, nggak ada siapa-siapa. Justru karena sepi kita butuh di situ, biar majikan-majikan datang ke sana untuk tatap muka dengan calon-calon PMI yang mau dikirim nantinya. Jadi program ini sampai ke sana larinya Mas, itu program. Jadi nanti otomatis si Warkop Digital yang kedapatan nyariin SDM tersebut bisa nyeplay, kan dia dapat komisi. Mungkin ngirim 10 orang aja udah balik modal kali Mas. Iya, ini bicara balik modal ya. Modal berapa ini Pak? Di anggaran, di angka-angka berapa Pak Dedi? Nah, karena kita tujuannya bukan kepada programnya, tapi lebih bukan kepada uangnya, tapi lebih kepada jaringan yang kita punya. Karena kita butuh jaringannya nih. Butuh ada orang pelaksana di masing-masing desa supaya bisnis kita yang tadi saya omongin PMI bisa berjalan. Supaya kita bisa ngomong supply bursa kerja untuk ke Jakarta, kota-kota besar bisa berjalan. Maka kita butuh paling minim itu 25 juta paketnya dengan TV yang lebih kecil 24 inch dan dengan peralatan webcam, personal computer, ada mic, ada pojok kopinya. Jadi tujuannya untuk men-setup pojok kopinya dan peralatan komputer tadi yang canggih supaya terjadi tatap muka yang nyaman dengan si pencari kerja dan penyalur dan pencari kerja dan si yang butuh kerja, yang butuh mencari kerja. Gitu loh, yang si majikan dan ataupun bukan majikan lah istilahnya, si supply demand lah, si perusahaan yang membutuhkan atau masyarakat yang membutuhkan dengan si kerja. Contoh paling gampang nih Mas Sem, Kak Sem sama Kak Novi ya. Ini kita sudah mulai orang-orang Jabodetabek nih, sekarang sudah mendekati masa stres karena seluruh asisten rumah tangganya mau pulang kampung nih Senin. Stres berjamaah nih kita nih. Jabodetabek nih Mas. Nah, nyuci baju pertanyaannya sekarang siapa lembaga yang bisa mencarikan infal buat 2 minggu kerja dikasih gaji sebulan lebih? Banyak di kampung yang mau infal tapi nggak tahu aksesnya, nggak tahu bagaimana caranya. Maka melalui Warkop Digital nanti di Sejawa tadi kita bisa mengadakan temu adalah profiling terhadap yang mau kerjanya sebulan aja tapi dia dapat duit untuk sama dengan gaji 2 bulan. Kan infalan kan bisa kena 250.000 sampai 300.000 per hari. Kalau 2 minggu kan udah bisa kena 2-3 juta, lumayan kan buat orang-orang di kampung yang susah duit kan lumayan dapat duit segitu. Kan gini loh Mas Sem, Kak Sony, Kak Sem, Kak Novi, orang kan gitu, orang yang di kampung tiap hari kan sebulan aja 2 minggu dia berangkat ke Jakarta, oke dong. Orang di tiap hari di kampung ngapain, bosen gue katanya, lumayan dapat duit. Tapi orang yang sudah kerja di Jakarta pengen bawanya pulang. Jadi sebenarnya ini butuh Warkop Digital yang untuk menjadi jembatan. Nah kalau kita bisa selesaikan masalah ini sehingga warga Jabodetabek nggak perlu stres setiap Lebaran, berapa uang yang bisa didapat perputaran orang yang mau pindah ke Jakarta selama 3 minggu 2 minggu sebagai infalan?
Itu aja baru satu aja saya udah ngebayangin aja udah. Saya nih ya Kak Sem ya sama Kak Novi ya. Saya ini nyari invalan itu pasti sama yayasan penyalur asisten rumah tangga itu saya bayar 2 juta loh Kak Sem. Iya, betul. 2 juta loh, kalau misalnya kali 10.000 orang kan 20 miliar Kak Sem bisnisnya. Masa nggak mau? Masa Kak Novi bisnis 20 miliar nih? Oh, oke Gitu. banget. Caranya gimana? Kita perbanyak kantong-kantong pekerja migran itu segera dibangun warkop digital oleh dari teman-teman PMI yang punya gajinya lebih besar di Hong Kong, supaya mereka bangunin dulu buat nanti adik-adik, saudara dan ponakannya segala macam semua punya kesempatan untuk bekerja di Jakarta dan di seluruh Nusantara bahkan di luar negeri. Jadi harus ada kantong-kantong warkop digital tadi. Jadi warkop digital bukan hanya pojok kopi saja, tapi itu tempat untuk interview, tempat untuk seleksi, tempat untuk kurasi baik produk maupun manusia yang dikurasi, juga untuk memasarkan tadi tuh keripik tempe tadi yang katanya sudah ke Belanda. Kalau jauh-jauh ke Belanda deh, masar ini jauh ongkos logistiknya. Pasarin aja dulu se-Jawa. Kalau bisa masuk Jawa aja udah meledak, udah dimakan di warung-warung kopi kan butuh keripik tempe itu. Kadang nggak usah jauh-jauh lah, mimpinya kejauhan sampai ke Belanda. Saya kan tahu logistiknya berapa mahal itu ke Belanda ngirimnya. Belum nanti udah apa jalan. Nah, jadi menurut saya kita masih melihat Indonesia masih seksi lah di dalam negeri kita sendiri. Walaupun boleh kita kirim ke Hong Kong karena di Hong Kong memang PMI-nya sangat banyak. Itu boleh. Kalau di Belanda kan nggak terlalu banyak banget. Dan orang Indonesia juga ya jarang-jarang. Tapi kalau di PMI di Hong Kong sangat solid, sangat banyak sekali. Jadi Taiwan, Hong Kong, Malaysia itu boleh karena banyak orang Indonesia di sana. Taiwan lebih banyak lagi Pak Dedi. Siap, betul. Ada 8 di Malaysia Pak. Iya, ada 8 coffee shop. Jadi nanti rencananya 8 coffee shop kita di Malaysia itu jadi tempat para bos-bos atau para perusahaan-perusahaan atau individu yang ingin mencari karyawan. Nantinya di coffee shop di sana nongkrong. Nanti kita janjian sama mau calon-calon pekerjanya di kampung-kampung. Mereka datang ke warkop digital. Nah, kita jodohin deh tuh. Nah, tapi tentunya sebelumnya melalui profiling dulu ya. Kita punya portalnya, portal profiling. Bentuk standarisasinya, misalnya dari kelakuan, attitude, dari biografinya, semua nanti kita bikin profilingnya. Jadi kita juga menjaga untuk supply-nya benar-benar yang komitmen. Kayak kira gitu loh Kasen sama. Jadi warkop digitalnya tuh hanya channel aja di ujung, karena nggak mungkin saya meng-hire karyawan di tiap desa kan. Mendingan saya berpartner dengan teman-teman di desa, mereka ambil warkop digital yang murah aja 25 dan 50, bisa juga kur dari BRI, BNI Mandiri, kur Himbara yang murah sekali. Kan mereka rata-rata kalau duit 25 sama 50 ya insya Allah mah mereka nabung asal rajin, mungkin 5-6 bulan mah punyalah gitu loh, ya kan, untuk punya usaha ini. Dan dia nanti kalau pensiun dia lanjutin tempatnya di sendiri, mungkin dia punya warkop digitalnya udah banyak layanannya, udah mampu menghasilkan tadi duit lebih dari 8 juta. Mungkin kalau misalnya ternyata sukses konsep saya dijalanin, dia bisa punya penghasilan di atas 10 juta, mungkin dia langsung buru-buru pulang kampung kali, nggak lanjut kerja. Iya betul. Pak Dedi, kan yang mau berinteraksi. Pak Dedi, ini ada teman kita nanya, Kak Sam, saya di Lampung punya lahan 1.200 meter kayak ini. Mau ikut usaha katanya. Lingkungan sekitar sudah banyak dibuka taman pariwisata. Nah, coba apakah itu cocok? Nah, jadi untuk warung kopi digital itu kami menyarankan warung yang sudah ada. Kita tambahkan layanan digital saja. Kalau 1.200 itu kan terlalu sangat-sangat besar. Ya, mungkin itu nanti itu mungkin buat budidaya apanya, atau buat dia mau usaha ternak ayam atau ternak apa, itu kita nggak ngerti lah, yang belum sampai sana. Kita warkop juga nggak perlu yang gede-gede kok. Justru dengan dia sebesar itu 1.200, kita butuh warung aja sederhana. Tapi kalau dia misalnya mau kembangkan, mungkin tanahnya dijaminkan, dia kalau itu bisa dapat 100 juta, dia kembangkan warkop digital yang bagus sekalian di warung yang sudah ada, dikembangkan.
Jadi maksudnya gini loh, saya nggak mau mengajarkan teman-teman itu membangun dari nol. Basis itu tidak semudah yang dibayangkan. Jadi harus kerjasama saja dengan warung yang sudah ada, orang terbiasa ke warung tersebut, tapi tadinya nggak ada layanan kopi, nggak ada layanan digital, nambah tuh ada layanan digital sama layanan kopi. Jadi berbagi rezeki sama yang punya warung, ada yang jagain warungnya. Gitu maksudnya. Makanya kan saya menekan biaya semurah mungkin 25 juta dan 50 juta dengan harapan ada tempat yang sudah ada, punya sendiri, dikembangkan, terus kemudian keponakannya nganggur bisa bekerja di situ. Gitu. Nanti kita bantuin semua supportingnya, bagaimana cara dapetin duitnya kita semua yang mikirin nih Kak Sem sama Kak Tony, Kak Novi, kita yang mikirin lah ibaratnya itu semuanya. Bagaimana duit dari pembelajaran digital, bagaimana uang dari diskusi digital, uang dari pemasaran digital, uang dari pembayaran digital, kita mikirin semua lah. Intinya mereka ibaratnya kan kayak keagenan gitu loh Kak Sem. Kalau keagenan kan dia cuma jualin produknya aja, mungkin laku jualannya kan gitu. Nggak perlu mikirin produknya. Iya. Gitu. Dan yang saya baca di sini agen penjualan kopi, agen transaksi digital, ya, cyber academy, ya Pak Dedi, ya, dropship reseller, agen wisata desa dan tur. Mungkin Mbak tadi bisa berkaitan dengan wisata desa karena di situ. Bisa. Tapi Pak Dedi mengatakan tidak perlu tanah yang besar. Ya kenapa? Nggak perlu. Jadi gini, misalnya kalau nanti misalnya dia di warkop digitalnya agen wisatanya jalan, nah mungkin dia butuh penyewaan motor dan mobilnya, dia taruh di full motor atau mobilnya di tempat tanah itu boleh, tapi yang pasti agen wisatanya itu dijalanin. Jadi misalnya di situ saya kebayangnya di desa itu, di warung kopi itu banyak nongkrong tour guide desa yang lagi mau ditemenin hidden gem, misalnya mau ngelihat ke air terjun jernih, kayak nanti ngelihat pohon pinus langka misalnya, pokoknya apapun yang lagi viral di TikTok itu kan butuh datang ke satu kampung tuh serbu ribuan anak-anak milenial. Nah sekarang tour guide-nya nggak ada kan Novi sama Kasem di sana, jadi liar banget orang yang datang ke sana, hancur-hancuran gitu loh. Nah saya melihat ini belum ditata, berarti perlu ada pemandu wisata, agen jasa wisata. Nah yang paling menarik agen bursa kerja tadi tuh Kasem. Karena itu agen bursa kerja kan orang ngantri lah. Sekarang kalau ada warung kopi digital menjamin lapangan kerja, apa orang nggak ngantri mau ngopi di situ? Banget. Nah itu maksud saya gitu loh. Jadi kita justru di Jabodetabek ini butuh invalan. Itu aja udah berapa puluh ribu orang butuhnya, ya kan? Iya. Nah, paling jelek kan gini, Kak Novi, paling jelek mereka ngopi, goceng, ternyata nggak kepilih. Ya sudahlah, gue juga ngopi dapat goceng kok. Baru sih dong, gitu loh. Jadi nanti orang pada ngopi di situ biar dilihat sama si ibunya. Kamu mau kerja nggak nih? Ada lapangan kerja? Oh iya mau Bu. Sambil ngopi-ngopi tiap hari dia ngopi di situ biar siapa tahu dipanggil sama si ibu. Iya betul. Kebayang nggak gitu, Kasem? Novi? Iya benar iya. Dan bisa meeting lewat Zoom juga kan, artinya kalau memang ada penawaran. Iya. Jadi ya kembali ke paket Pak ya, 25 juta tadi ini bisa menjadi agen penjualan kopi hingga agen digitalisasi UKM, betul Pak Dedi atau bagaimana Pak? Iya semua. Jadi maksudnya dengan agen UMKM digital begini. Kalau di satu kampung itu misalnya sudah ada warung kopi digital, nanti saya latih bagaimana caranya packaging keripik di kampung itu. Siapa tahu dia ada program keripik nangka, ya kan? Siapa tahu nanti ada keripik apa gitu kan, misalnya dia punya. Nah, bagaimana cara packagingnya, keripik tales, misalnya kayak pisang coklat, misalnya. Nah, bagaimana mereka cara ngelolanya, bagaimana cara packagingnya, bagaimana cara difoto supaya upload di sosmed, bagaimana kalau ada order, saya nggak ada yang bisa nungguin Pak kalau ada order. Nah, siapa yang nungguin? Kan anak-anak di warkop digital itu yang memang mau disinergikan. Misalnya nih, ada anak SMK, dia nggak ada kerjaan, atau anak mahasiswa nggak ada kerjaan deh, kamu nungguin tuh ada 10 ibu-ibu jualan di Shopee dan Tokopedia. Kalau ada order, kamu yang nangkep tuh ordernya. Nanti kasih tahu biar dipesenin, nanti kamu dapat komisi. Ini namanya menjodohkan itu. Jadi lokasi warkop digital itu biro jodoh gitu. Biro jodoh bisnis. Ini memangnya acara ngobrol barengnya Kak Sam sama Kak Novi bukan biro jodoh juga. Ini biro jodoh juga nih sama yang mau jadi ambil warkop digital
lewat KSM sama Kak Novi. Iya kan biro jodoh juga ini. Iya, bener yang jodohin saya Pak sama janda Pak. Ini sayanya pemilih orangnya. Saya kalau makan dan memilih, oh ini kira-kira bisa nggak dia di go digital deh ya, go berkah. No woman no cry saya orangnya Pak. Ini penjualan kopi Pak Dedi. Kopi mana yang dijual Pak? Kopi produk yang dikirim oleh Pak Dedi, ya, yang dasar basic atau bagaimana? Premium atau bagaimana? Jadi sementara kita punya kopi premium, kopi bintang 5 juara apa Prancis, bintang ada 3 award dengan harga kaki 5. Tujuannya untuk mensubsidi dengan harga yang sangat terjangkau untuk di kampung-kampung. Sehingga mereka bisa menyediakan kopi tubruk dengan harga 5.000 perak. Kopi asli ya, bukan kopi gunting. Kalau kopi gunting 3.000 perak, ini kopi asli 100%. Juara AFPA Prancis. Nah, nanti kalau ternyata ada produk lokal, misalnya di Jawa Timur punya kopi produknya sendiri, nanti kita kurasi dulu. Kalau kita kurasi kopinya bagus, bisa di packaging, kenapa tidak kita distribusikan untuk warkop digital di seputaran Jawa Timur? Iya, betul. Masalah jadi memberdayakan lokal, tapi kita pancing dulu dari kopi kita yang sudah juara AFPA Prancis, sudah ada awardnya. Jadi orang lebih percaya diri ngopi di warung kopi digital, tapi kelasnya nggak kalah sama Starbucks. Jadi anak-anak muda di kampungan tuh juga boleh bangga. Kopi gua kopi asli, Starbucks belum itu jelas. Kopinya dari mana asalnya nggak disebut. Gitu lah. Pak, ini kan banyak di Jakarta atau di Indonesia ya. Kayak kopi kenangan itu sangat sukses itu kopi kenangan. Apakah yang diprioritaskan oleh warkop digital ini, apakah kopinya atau pelayanannya atau sistem digitalnya atau marketingnya? Jadi warkop digital ini kan kopinya kopi Bengkulen. Kopi Bengkulen itu kan kopinya yang kelas-kelas yang tadi disebut, yang namanya kopi kenangan, jadi jiwa, Starbucks, itu levelnya ke Bengkulen Coffee. Tapi di warkop digital itu lebih kepada layanan digitalnya, kreatif digital hub. Jadi maksud saya masyarakat kelas bawah kan boleh dong punya dapat kopi bintang 5 dengan harga kaki 5. Gitu loh. Ya, jadi kalau tadi Mas sebut kopi kenangan, kopi janji jiwa, kopi Starbucks, ya mereka profiling kopinya berani transparan nggak dari mana? 100% asli nggak kopinya dari Fine Robusta Bengkulu? Kita sebutin 100% Fine Robusta Bengkulu, bisa diklaim. Kalau nggak sampai nggak begitu. Nah yang lain berani nggak nyebut kopinya 100% dari mana? Nggak ada yang berani Mas. Kopi-kopi yang ada di seluruh Indonesia ini. Kecuali kopi-kopi yang akusan, gitu Mas. Jadi kalau kita fokusnya tetap di layanan digital, tapi gengsinya di warkop digital itu sekelas kopi-kopi kota tadi, karena kopinya kopi juara AFPA Prancis. Jadi ibaratnya gimana ya, ngomongnya itu walaupun di kampung, tapi minumannya minuman kota, tapi harga kampung. Iya. Sebenarnya sama sih kopi rasanya si janji jiwa sama atau kenangan atau Starbucks dengan apa yang ditawarkan oleh warkop digital dalam hal ini ya, karena mereka juga nggak berani untuk secara transparan bilang ini gue kopinya ini seperti ini kan. Kemudian branding Pak, mengenai branding nih warkop digital ini saya menganggap PMI kita sebagai investor, betul Pak, begitu? Iya, PMI kita ini kan sebenarnya kan pada akhirnya dia harus pulang kampung kan. Mau sampai kapan dia kerja di negara orang? Nanti kalau mereka tidak siap-siap membangun dari sekarang, mungkin. Halo, Kak Novi. Ya, para pendengar, kita ada sedikit gangguan teknis ya. Jadi kita masuk ke station break dulu ya, dan kita akan balik lagi setelah yang satu ini. Saudara teman, kita hadirkan pantun janda.
Hidup di dunia, hidup di dunia, jangan kau lupa. Kenapa Kin? Jangan kau lupa. Apa dimaksud? Apa dimaksud? Semua ada. Pilih yang gadis, pilih yang gadis atau yang janda. Toko yang penting apa? Yang penting apa? Yang penting hidup bahagia. Pilih gadis. Betul Pari. Pilih yang gadis atau yang janda. Kalau kau yang penting apa? Yang penting apa? Penting apa? Yang penting ada napasnya. Tapi napas mati. Cuma nanya gue nih. Pantun janda. Pantun janda. Kuda yang mana? Kuda yang mana Tuhan senangi? Yang mana? Kuda yang putih di dalam kandang. Janda yang mana? Janda yang mana aku senangi? Yang mana? Kulitnya putih, rambutnya pirang. Janda yang mana? Janda yang mana aku senangi? Kulitnya putih, hidungnya kembang. Iya. Kok itu lain seleramu ya? Bagaimana menggoreng lada. Ambil minyaknya, tuangkan. Bagaimana merayu janda. Ambil anaknya, timang-timangkan. Bagaimana merayu janda. Ambil anaknya, hempas-hempaskan. Marah lah jadi. Tak jadi. Marah karena tak jadi. Marah boleh. Hempas anak orang ya. Kampung percut di pinggir kali. Naik sepeda berkawan-kawan. Dulu ku takut, sekarang berani. Tengok janda macam perawan. Dulu takut, sekarang berani. Hai tengok janda semakin di depan. Ya, para pendengar, tadi mohon maaf terputus yang kita sudah tersambung lagi ya. Karena handphone saya panas kan Novi. Anget. Kayak mungkin karena warkop digital ngopi. ya nggak pada minum kopi jadi panas Iya, ini ya. Iya. Tadi pembicaraan kita Pak Dedi ya sampai pada mengenai 25 juta investasi tadi. Kemudian returnnya dapat dari mana atau pengembalian modal tersebut dapat dari mana Pak Dedi? Penjelasannya terputus tadi Pak, mungkin bisa diulang. Ya, selamat malam Mbak Eli ya. Mbak Eli kita ada Pak Dedi, maaf Pak Dedi ya. Silakan lanjut Pak Dedi. Pak Dedi ini Mbak Eli ini calon investor. Iya siap. Oke, Eli. Iya selamat malam ya. Jadi layanan digitalnya sebenarnya kita sudah ada kirim proposalnya ya. Kita rutin dengan Mbak Leli dan Mbak Chandra itu seminggu sekali. Kita mengupas tentang detail warkop digital, layanan satu persatu apa yang bisa kita berikan melalui Zoom ya, karena itu jauh lebih enak, bisa melihat sendiri gambar, tulisan, hitungan cash flow-nya, sumber penjualan, asumsi penjualan kopi misalnya nih, sehari kopi misalnya tubruk aja bisa laku 10 kali 5.000 misalnya sudah 50.000 kali sebulan udah 1,5 juta. Itu baru tubruk aja, biasanya ada tubruk tusuk, ada yang lain-lainnya, kira-kira dapat 4-5 juta pendapatannya. Nah bersihnya mungkin sekitar 30-40% ada hitungannya. Itu baru dari satu sumber kopi. Tapi kan sekali lagi saya bilang orang tidak hanya ngopi aja, yang tujuan utamanya adalah layanan digitalnya. Layanan digital yang orang butuhkan sebenarnya sekarang ini adalah dua. Satu layanan tentang pendidikan. Hari ini programnya Kak Sam sama Kak Novi ini kan program pendidikan juga, pendidikan bisnis, pendidikan relasi kan. Salah satu pendidikan yang free, orang dengerin secara free. Tapi kalau mereka udah mau masuk ke hal yang serius, nggak mungkin dong free. Dia harus berbayar lah gitu loh. Sekolah saja udah sampai S1 aja nggak jadi apa-apa aja bayarnya ratusan juta sampai jual tawa. Ya sekolah itu loh, ya kan. Apalagi ini pelatihan kayak kita gini yang langsung jaminan kerja. Kita jamin kerjanya langsung sejauh dia lolos dari standar-standar yang ditentukan. Nah itu aja tentu dia harus bayar
biaya pelatihannya tapi dengan harga yang terjangkau. Kenapa? Karena satu rame-rame beli satu kayak nonton DVD gitu loh Kak Sem. Zaman dulu kita kan nonton DVD sewa satu DVD atau beli satu DVD gitu kan, terus kita nonton di TV bareng-bareng. Patungan. Sehingga 10 orang patungan. Benar nggak Kak Sem? Kak Novi. Nah jadi warkop digital juga akan mengembalikan kepada pola-pola zaman dulu gitu loh. Bahwa konsep kebersamaan gitu loh. Kita nonton bareng lebih murah, lebih efektif, lebih maksimal daripada kita nonton sendiri di rumah. Kecuali kalau kita punya uang cukup, punya internet cukup, punya apa-apa yang cukup, ya boleh sendirian. Ini kan sama aja kayak naik bus sama naik kereta. Kalau kita punya duit banyak, kita pakai mobil sendirian private, pakai supir. Tapi kalau kita misalnya nggak punya duit banyak, kan kita bisa juga tetap nyampe di tujuan. Naik apa? Naik bus, naik pesawat, naik Grab, Gojek, atau naik kereta. Nah, konsep warkop digital itu tujuannya adalah untuk kepentingan yang sama ngumpul di warkop digital tersebut, bukan sekedar kepentingannya sama-sama mau ngopi, tapi juga melakukan kerjasama tadi, bisnis, mau pelatihan, mau misalnya remittance untuk ngambil uang, ya, misalnya mau ngambil uang nih kiriman dari Hong Kong, dikirim kan nanti di kampungnya remittance-nya ke warkop digital itu yang tempat buat ngambilnya, nggak perlu jauh-jauh ke kantor pos atau ke Indomaret misalnya, ada jauh layanannya. Kemudian juga tadi ada agen-agen wisata untuk pemandu wisata kalau daerahnya desa-desa wisata. Atau tadi agen pupuk pertanian. Tadi kan ada tuh yang bilang tadi ada pengusaha petani pupuk. Nah itu bisa juga. Juga bisa distribusi channel, dia mungkin cari distribusi susah melalui jaringan-jaringan yang official. Bisa melalui jaringan kita juga untuk masuk ke jaringan-jaringan yang membutuhkan pupuknya si ibu tersebut. Tadi keripik tempe tadi juga bisa untuk dipasarkan di jaringan-jaringan warkop digital. Jadi dari, oleh, dan untuk. Oh, dari, oleh, dan untuk. Oke. Iya, masing-masing kemasan juga ya. Kemasan tadi UMKM barang ya. Mengemas barang. Kemudian juga titip. Juga sekarang ada program baru tuh kalau kita lihat itu namanya bukan dropship, pick and drop. Jadi misalnya gini, misalnya mau beli sesuatu, rumah kita di kampung nih, agak di bawah, susah kalau ya orang nganter barang, titip aja di warkop digital. Nanti dia pick di warkop digital sambil ngopi. Nah dia bayar 1.000 perak layanan, tapi kan dia sambil ngopi akhirnya. Atau paling gampang gini Kasem kalau ke Indomaret lagi di tengah jalan keluar kota nih, lagi ke Indomaret nih, mau numpang ke toilet nih, mau pipis. Begitu Kasem ke toilet, kira-kira Kasem beli sesuatu nggak di Indomaret? Atau numpang lewat aja pergi nggak? Pasti beli tisu. Nah, beli tisu kayak beli snack, beli apa sekalian beli. Nah, itulah kayak konsep warkop digital. Sekalian dia nggak kemana-mana. Biasanya kebelet, kalau kebelet gitu, mbak, tolong mbak, bocor. Mbak, akhirnya makan. Ya, mbak martabak, iya kan. Itu kira-kira. Gitu. Terus ini wisata desa di mana nih? Kebetulan di Indramayu misalnya. Ya, nanti kita bicara lokasi sedikit Pak, mengenai lokasi ya Pak. Jadi intinya oke, kita sudah paham sampai situ. Mbak Eli yang sudah bergabung dengan silakan Mbak Eli berinteraksi. Apa kabar Mbak Eli? Assalamualaikum, puasanya lancar atau bagaimana Mbak Eli? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Kak Sam, Novi, dan juga bintang tamunya hari ini Pak Dedi ya namanya. Selamat malam. Ya. Pak Dedi, sebelum Mbak Eli ngomong lagi, ini Mbak Eli ini penyanyi, Pak Dedi. Dia pinter nyanyi. Ya. Dia bisa nyanyi lagu bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Kantonis, bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Lagunya bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Putranya sudah calon insinyur penerbangan, Pak. Montir. Engineer. Lanjut. Putrinya sudah calon sarjana bahasa Mandarin. Nah, Mbak Eli kalau pulang ke Indonesia mau bisnis apa? Mungkin bisa bertanya, Mbak. Silakan, Mbak. Ya tadi dengar masalah kopi mengopi ya, sebenarnya waktu itu saya ada tawaran juga sih dari teman-teman aku yang ada di tanah air itu. Mereka juga ingin membuka satu warung, bukan warung ya, lebih ke kafe gitu kan, cafe shop gitu. Kita menjualnya seperti kopi-kopi dari daerah, seperti itu, jadi untuk memperkenalkan kayak gitu. Tapi
Mungkin karena saya masih terbentur masalah biaya ya Kak Novi, Kak Sam, dan juga Kak Didi waktu itu. Karena anak-anak masih butuh saya untuk biaya kuliah itu kan. Jadi saya bilang ya mungkin nanti aja kalau saya udah pulang misal pun itu bisa dilanjut kerjasamanya. Karena kalau aku terjun di dunia bisnis kayak gini ya, kalau aku nggak terjun sendiri, anak-anak mungkin nggak bisa ngurusin, maksud aku tuh begitu. Iya, terus apa namanya kayak lokasi kita milih Yogyakarta karena Yogyakarta itu apa namanya kota besar ya, kota pelajar kan, dari berapa daerah dari Indonesia itu ngumpulnya di sana semua, saya merasa itu. Jadi kayak tujuan saya buka di situ tuh bagus Selain lah. anak ada orang yang dipercaya nggak Mbak Eli? Mbak Eli ya betul. Mbak Eli sekian. Iya, untuk sementara, aduh Kak Novi jadi lupa sih. Enggak, soalnya ini gara-gara ini nih Kasem nih mampir di WC numpang pipis nggak pulang-pulang, iya kan, dari Indramayu. Iya, terus tadi saya kan dengar dari apa namanya dari perbicaraan udah pertengahan tadi ya, mungkin saya ngedengerinnya. Ini maksudnya lokasi dari, saya mau bertanya kepada Pak Didi nih ya. Lokasi dari Coffee apa Warkop digital ini, Warkop digital ini di mana gitu maksudnya saya. Lokasinya di Indonesia. Pak Dedi. Oh, Pak Dedi. Ke saya ya? Oke, ya siap. Ya, kalau Warkop itu tadi sudah saya sampaikan, kita ada 20 lokasi percontohan yang sudah jalan, ada di Papua, ada Kalimantan Timur, ada di Lampung, Jawa. Ya, kita di Kalimantan Barat ada nggak Pak? Kalimantan Barat ada, kita di Mepawah, tapi Mepawah. Pontianak belum lagi progres juga. Jadi konsep Warkop digital ini memang agak beda, bukan kayak coffee shop yang agak kelas menengah ke atas. Kita Warkop digital ini memang lebih kepada kerakyatan, lebih kepada di desa dan kelurahan. Jadi tujuannya adalah untuk menciptakan ekosistem komunikasi supply demand, baik untuk tadi bursa kerja, kemudian tadi untuk peluang transaksi produk-produk desa, terus juga hal-hal lain yang bisa dikolaborasi. Termasuk kita sudah mempekerjakan banyak karyawan-karyawan freelance ataupun karyawan-karyawan yang kontrak, tapi mereka hanya kerja dari kampung halaman mereka aja, sebagai misalnya pemasaran digital, sebagai sekretaris online. Saya hampir ada 50 karyawan saya itu dari seluruh Nusantara, dari Jember, dari segala macam, anak-anak muda dari daerah yang mereka bisa bekerja lewat jarak jauh. Nah, bagaimana anak-anak muda lain dapat kesempatan yang sama? Mereka harus belajar dari Warkop digital nanti, karena para maestro yang mau melatih tadi, termasuk tadi Mbak Eli sebagai salah satu maestro yang bisa melatih nyanyi bahasa Jepang dan segala macam, itu juga satu potensi yang bisa kita tawarkan, bagian daripada channel kegiatan kita di semua Warkop digital. Jadi karena Warkop digital dari jam 9 pagi sampai jam 12 malam, tentu jadwal-jadwalnya itu bisa kita atur. Salah satunya seperti kayak acara Kak Sem ini kan, jam setengah 10 malam, jam setengah 9 malam di Jakarta, kita bisa bertemu bareng karena Kak Sem rutin membuat acaranya. Akhirnya terbentuklah komunitas-komunitas PMI dan para masyarakat Indonesia dari seluruh dunia ingin mendengarkan, ingin mendengar perkembangan di Indonesia dan segala macam. Mereka tertarik bergabung di sini. Nah, kira-kira Kak Sem program ini sama dengan satu Warkop digital saya kecil untuk yang bisa kita kembangkan di setiap Warkop digital. Nah, jadi nanti kita bisa punya program nih, mendengarkan program ngobrol bareng Kak Sem dari Warkop digital di seluruh Indonesia. Kita bisa bikin programnya. Kira-kira itulah Warkop digital. Jadi lokasinya ada di 26 lokasi. Ini kita ada pendengar namanya Mbak Liana Chandra Sky ya. Beliau mengatakan thank you Kak sudah disapa, di sini masih siang jam 2.30. Ternyata beliau ada di London ya. Oh, si Mbak Wida? Bukan Mbak Wida, Mbak Liana Chandra. Oh, Mbak Liana ada di Inggris. Ya. Mbak Liana ada di Inggris ya. Ya kan kita butuh juga kayak Mbak Liana di Inggris. Kita bisa kerjasama, misalnya Mbak Liana di Inggris bisa bantu kita cariin coffee shop yang mau kerjasama untuk pengembangan Bengkulan Coffee di London. Nah, misalnya itu lain lagi ini bisnisnya berupa jaringan. Gitu. Nanti kita bisa dengan Kasem dan Kak kita membangun bisnis. Kalau aku punya warung di Hong Kong nih gimana nih?
Pak Deddy? Nah, kalau Mbak Eli punya warung di Hongkong, warungnya boleh nih di-share ke kita. Warungnya apa? Nah, bisa kita kembangkan jadi channel kita untuk misalnya mereka bisa belajar warkop digital dari warungnya Mbak Eli di sana. Nanti kita bikin Zoom bareng. Nanti kalau mereka tertarik untuk bangun warkop digital di kampung-kampungnya mereka, kalau 20 saja bisa ikut join, Mbak Eli bisa punya satu gratis warkop digital. Misalnya, atau satu bisnis juga. Satu gratis. Ya, saya kira gitu. Jadi ada 5% untuk insentifnya buat untuk apa namanya yang memasarkan lah, itu kan standar ya untuk warkop digital. Iya. Nah, soalnya kalau Kak Fem sama Kak Novi kan nggak mau minta itu, jadi kita kasih ke yang mau minta aja. Minta apa itu? Kopi satu gelas. Kita kalau minta banyak kita. Mereka mah 5 gelas satu kali. Mereka mah senang ngumpul-ngumpul aja kok, sebenarnya nggak pengen bisnis. Mau Pak buat masa tua nih ya. Bagi kebahagiaan. Nggak ngapa-ngapain nungguin warkop aja ya. Nah ini ide lagi satu nih ya, kayak tadi Mbak Eli misalnya. Mbak Eli kan seneng tadi nyanyi bahasa Jepang, bahasa Mandarin tadi kan. Nah kan Mbak Eli juga kadang-kadang mau nyanyi di mana ya gue gitu loh. Kadang-kadang kan juga gatel juga pengen nyanyi gitu loh. Nah pengen juga dong. Nah caranya gimana? Karena Mbak Eli udah punya rezeki cukup, udah deh gue ngajar dong deh di Mbak Dedi di warung gue terus nyanyi di situ, tapi ditonton oleh warkop digital di seluruh Nusantara. Berarti nyanyi bareng dengan Kak Eli. Wah kita expose kan. Mbak Kak Eli langsung kan top tuh, viral gitu loh, ngajarin nyanyi bahasa, jadi belajar bahasa Jepang dengan gaya nyanyi. Nah itu kan program juga tuh Mbak Eli. Siapa tahu diambil sama Metro TV ya Pak ya. Bukan jadi penyanyinya lah, minimal bisnisnya, bahwa bisnisnya ternyata warkop digital bisa menerima layanan belajar nyanyi atau belajar bahasa Jepang dan bahasa Korea dan bahasa. Berarti aku bisa dong masukin anakku untuk ngajar bahasa Mandarin ya Kak Novi, Kak Sam. Sangat bisa. Iya. Yang di Pontianak jadi ke Amerika gitu, iya. Gitu ya, sangat-sangat bisa nih. Iya. Bisa. Tadi mengenai tapi dia sekarang lagi ada program mengajar di Pontianak. Kalau di daerah mana tadi yang di Kalimantan Barat? Oh itu cuma hanya order-ordernya saja, poskonya aja. Jadi kita bisa bikin posko sendiri sih. Atau dia sebagai mentornya tidak harus punya warkop digital. Dia sebagai mentor aja di rumah aja dia bisa ngajar, tapi disiarkan kepada seluruh jaringan warkop digital yang ada di seluruh Indonesia. Jadi kayak Zoom gitu ya ngajarnya? Iya, lewat Zoom kayak gitu. Tapi kan per minute nanti ada portalnya, ada kuisnya, ada tesnya, dapat sertifikatnya, masuk ada penyalurannya. Jadi kita komprehensif Mbak Eli, nggak cuma hanya nyanyi bareng doang, tapi ada end-to-end bisnisnya gitu loh. Itu Mbak Eli. Dan syaratnya itu tadi ya sekitar 25-50 itu tadi ya? Ya, untuk satu warkop digital itu kelas kecilnya 25, kelas yang agak bagus TV-nya, kalau warungnya agak gedean 50 juta, karena dia sebenarnya itu hanya dihabiskan hanya untuk jenis kopi dan jenis TV dan layanan digitalnya aja, karena harus ada personal komputer, ada mic, ada webcam, ada speaker yang standar supaya nyaman gitu loh. Kalau kita di warkop digital itu tuh dengerin, nonton tuh nyaman, orang jadi ngerti kalau pelajaran lewat TV yang besar gitu. Iya. Jadi kalau misalkan kita udah punya warung nih di Indonesia misalnya ya, kayak gitu udah memenuhi standar berarti kalau untuk ikut. Iya bisa. Nanti kita coba cek lokasinya, nanti ada space pojokan untuk kopinya, sama untuk taruh sedikit tempat untuk layanan digitalnya di pojokannya kita setting. Nah itu bisa menjadi warkop digital sebagai representatif channel di sana, sehingga nanti setiap kegiatan apapun dari warkop digital, si pemilik warkop digital tersebut dikasih tahu, jam hari ini ada pencarian SDM nih, hari ini ada pelatihan untuk mencari bursa kerja untuk sekretaris, hari ini ada pelatihan tur wisata, hari ini ada pelajaran bahasa Inggris, ada pelajaran nyanyi bahasa Jepang. Nah kita bikin channel-channel jadwal. Nah nanti dijual. Apakah ada aplikasi tersendiri untuk warkop digital, Pak? Di Play Store atau di mana? Jadi warkop digital ini kan lebih kepada ekosistem. Di website kita kan ada warkop.digital, bisa dilihat di sana. Warkop.digital. Itu websitenya untuk pengisian lokasi untuk kita seleksi. Jadi nanti mereka menggunakan point of sales POS kita warkop digital.
Jadi nanti semua transaksinya dari situ semua, dari portal yang sudah kita buat. Ada mobile apps-nya. Tapi tidak kita buka untuk umum. Ini karena ini bukan kayak Shopee atau Tokopedia, bukan. Ini kan kayak bangun warung. Sama kayak agenan gitu. Mbak Eli di Jogjanya di kota apa? Di desa atau di agak pinggiran dari Jogja ya, Mbak Eli ya? Dulu itu teman saya tuh mintanya di daerah apa ya? Daerah kota sih kayaknya. Dia nggak tahu, maksudnya belum kasih tahu lokasinya di mana. Oh iya. Katanya ada apa namanya? Kayak model perumahan baru gitu kan yang cluster lagi dibangun. Oke. Iya. Dan ini ongoing project Pak Dedi ya, artinya untuk jangka waktu berapa lama paket ini berlaku Pak? Atau for the rest of your life gitu loh, seumur hidup atau bagaimana Pak? Ya, sementara kita kan satu warkop digital kan satu desa. Jadi kan kalau ternyata desanya tabrakan sama yang mau ambil udah nggak bisa. Dia harus pindah ke desa yang lain. Kita juga lagi ada kerjasama dengan rencana dengan BNPT ya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Kita akan ada kolaborasi dengan warung NKRI. Jadi kita jadikan juga warkop digital kita ini sebagai warung kebangsaan juga, di mana nanti di warung ini kita mensosialisasikan kebangsaan Indonesia, seperti misalnya burung Garuda, sosialisasi burung Garuda, kemudian lambang-lambang negara, karena kan 2023-2024 ini kan ada isunya kan politik identitas dan segala macamnya akan marak, sehingga warkop digital mendapat kesempatan juga untuk melakukan sosialisasi dalam kegiatan dialog-dialog kebangsaan. Nah, itu salah satu channel aja sebenarnya, sama kayak kita dengan Kak Sem ini kan jam 9 sampai jam 10 ngomong bisnis. Tapi kan kita ada ngomong agama dong jam 11 sampai jam, bukannya saya lihat kan Kak Sem juga ada ngomong tentang pendeta, ada kiai, ya kan sama. Nggak ada bedanya dengan dialog kebangsaan. Kita ngomong tentang ada segmen-segmen ya. Segmen, betul. Itu seperti itu. Itulah warkop digital. Tinggal siapa yang hadir pada saat yang ngomong misalnya itu yang dihadirkan pendeta, kan nggak mungkin orang-orang yang berjilbab semua nongkrong di warkop digital, kan kabur gitu. Jadi udah pasti yang nongkrong adalah yang umat Kristiani. Maksudnya gitu loh, biar clear gitu kan. Jadi begitu pun Ustadz lagi ngomong di situ tiba-tiba ngaji di depannya ada umat Kristiani, kan nggak mungkin gitu loh. Jadi ada jam-jam tertentu di setting gitu loh maksud saya. Itulah warkop digital tujuan. Baik, kalau kita mau masih banyak berinteraksi, menggali informasi, mengedukasi, sebaiknya bagaimana? Atau PMI ya, pendengar radio nongkrong bareng ini ingin banyak tahu lagi tentang warkop digital, kemana? Ke YouTube, website, Facebook, atau TikTok atau Instagram, Pak Dedi silakan Pak. Kita punya websitenya warkop.digital. Warkop.digital. Nah, kalau mau ikut webinarnya, kita diskusi sering rutin dengan Mbak Leli dan Mbak Chandra itu, kita ada komunitasnya, nanti mungkin bisa tanya Mbak Leli itu bisa kemana untuk gabungnya. Itu nanti kita mungkin habis lebaran kita akan adakan lagi lewat Zoom-nya lagi Kak Sem, Kak Novi, biar lebih enak, karena kalau pakai layar Zoom kan tampilannya kelihatan semua foto-foto videonya gitu loh. Ya kan? Kalau sekarang kan menghayalnya harus kuat. Kalau menghayalnya nggak kuat, susah tuh memahami omongan ini gitu. Imajinasinya harus kencang memang. Nah, imajinasi harus kencang. Kalau imajinasi yang negatif, kadang-kadang kencang cepet ngertinya. Tapi kalau yang positif kadang-kadang lama prosesnya itu, Kak Sem. Oke. Jadi di platform media medsosnya Pak Dedi, selain dengan Mbak Leli tadi, di Facebook atau di YouTube atau di website ya, oke. Pokoknya kalau karena saking sudah bagusnya warkop digital ini CL lah gaya juga, itu bisa di Google aja dibuka gitu loh, ya bisa cari di Google, buka tulis warkop digital, nanti kelihatan semua tuh tulisannya warkop digital, bisa cari sendiri, bisa di mana aja ada, bisa lihat beritanya. Ada tambahan Pak, kita didesak waktu nih di 6 menit sebelum jam 11 ya, di malam minggu yang asik punya nih tentang warkop digital atau pesan-pesan untuk PMI. Mungkin Kak Novi nanti kita adain lagi ya, bergabung lagi, mungkin dikembangkan lebih detail lagi cara hitung-hitungannya, ROI, jadi return on investment ya.
itu bagaimana segala macam mungkin ya. Saya sebagai saya mau detailnya, saya berminat. Syaratnya apa ya segala macam. Mungkin nanti kita adain lagi ya. Yang mau nyicil tadi ada UMKM ya. Baik kalau begitu. Ya Pak Dedi, silakan. Iya. Ya, kalau dari saya intinya, kalau dari saya intinya bahwa era pasca pandemi ini semua orang lari ke digital. Digital itu bukan suatu hal yang mudah karena memang persaingannya itu menjadi satu dari seluruh dunia. Nah, bagi teman-teman yang baru mau memulai bisnis saja sudah pusing, apalagi bisnis dalam dunia digital. Maka Warkop Digital ini menjadi ramuan semua program perpaduan antara offline dan online, dan juga peluang kerja dan mencari kerja, serta peluang investasi dan berinvestasi. Jadi artinya Warkop Digital ini bisa menjadi jembatan untuk turut membantu ekonomi desa, sehingga diharapkan PMI nanti bukan hanya pahlawan devisa, tapi juga pahlawan ekonomi di desanya. Dan juga pahlawan bagi dirinya sendiri untuk dikala sudah pensiun nanti atau sudah ingin kembali ke kampung halaman. Itu aja dari saya. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Pak Dedi Yudianto atas kehadirannya di acara Radio Nongkrong Bareng. Seperti Kak Sam bilang ya, kalau mungkin ada waktu lagi kita ganggu lagi kapan-kapan. Pak Dedi siap ya? Iya, oke, siap. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu, selamat bermalam minggu, selamat istirahat, melanjutkan kesibukannya mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dedi. Salam buat semuanya. Terima kasih Pak Dedi. Terima kasih. Kanovi. Ya, bye. Iya, menarik sekali, Mbak Eli masih ada ya. Oke. Kita sudah sampai di penghujung waktu. Untuk tanggal 15 April ini, Indonesia bukan sekedar nama. Ada kenangan, ada cinta, ada luka di sana, ada tempat bertualang, tempat pulang. Ada saya, ada kamu yang mencoba memperbaiki dengan cara kita yang sederhana dan tidak kenal lelah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu. Bye-bye. Ya, para pendengar, jangan lupa hari Rabu ya. Hari Rabu KJRI. Kadang bersama KJRI, betul Kanovi. Ya, jadi di stay tune ya. Mungkin saya usahakan ya, kita ada Pak siapa lagi tuh, Pak Bea Cukai dari KJRI ya. Bea Cukai. Pak Bea Cukai. Bea Cukai. Karena Kanovi itu Bea Cukai teman-teman tuh bisanya ribut dan ribut. Ya, saya didenda, saya disuruh bayar begini begitu ya nggak. Mungkin ada yang nggak begitu mengerti ya, tapi mungkin saya coba membawa ya sumber dari KJRI ya supaya teman-teman bisa lebih mengerti ya. Oke, sampai di sini saja. Selamat malam, selamat istirahat, dan jangan lupa besok ya hari Minggu ya, holiday, hati-hati ya, dan besok bawa payung karena katanya akan gerimis ya. Oke, terima kasih ya. Tiramisu di bobol maling, Kanovi bilang ya nggak. I miss you darling. Bye. Iya. Bye. Bye Eli.
Ya, para pendengar, ini sebuah lagu dari Mbak Eli Prasilya Sukiem ya. Judulnya Terlanjur Disayang.